Di jantung hutan belantara negeri Tanjung, yang rimbun dengan dedaunan zamrud dan kabut misterius, hiduplah 3 bersaudara yang terikat erat oleh darah dan kasih. 2 kakak laki-laki, gagah perkasa, dan seorang adik perempuan, si bungsu, yang lembut namun penuh pesona. Sejak ditinggal wafat oleh orang tua mereka, ketiganya menjalani hidup di tengah hutan, ditemani siluman setia yang berwujud bayang-bayang magis, dan kesaktian mereka menggema bak legenda di seluruh negeri. Suatu pagi, ketika mentari baru mengintip di sela-sela pepohonan, kabar buruk mengguncang negeri Tanjung. Negeri tetangga, dengan niat jahat, bersiap menyerang. Raja, yang diliputi kekhawatiran, mengutus pengawal terbaiknya untuk memanggil kedua kakak laki-laki itu. "Kalian adalah harapan kerajaan," ujar pengawal dengan nada mendesak. "Tanpa kesaktian kalian, negeri ini akan runtuh." Kakak sulung, yang berwibawa dengan sorot mata tajam, dan kakak tengah yang cerdas dan penuh semangat, segera bersedia membantu. Namun, di hati mereka bergolak keresahan. Bagaimana mereka bisa meninggalkan si bungsu, adik tersayang, sendirian di hutan yang penuh rahasia dan bahaya. Hutan itu, meski indah, menyimpan ancaman dari binatang buas hingga roh-roh penasaran yang berkeliaran di malam kelam. Dalam sebuah malam yang diterangi sinar bulan, ketiganya duduk di bawah pohon beringin tua, berunding dengan suara pelan namun penuh makna. Kakak tengah, yang selalu penuh akal, mengusulkan ide cemerlang. "Kita tutup si bungsu dengan kancah besar, lalu kita bacakan mantra perlindungan. Tak ada makhluk, manusia maupun siluman, yang bisa melihatnya." Kakak sulung mengangguk setuju. Matanya memancarkan keyakinan, meski hatinya dipenuhi beban. Menjelang fajar, saat embun masih berkilau di daun-daun, ketiga bersaudara itu berpelukan erat. Air mata mengalir di pipi mereka, mencerminkan ikatan yang tak pernah terputus sepanjang hidup. "Kami akan kembali, adikku," bisik kakak sulung dengan suara parau. Kakak tengah, dengan tangan gemetar, menutup si bungsu dengan kancah besar yang terbuat dari tembaga kuno, sementara kakak sulung melantunkan mantra kuno. Dalam sekejap, kancah itu lenyap dari pandangan, menyembunyikan si bungsu dalam pelukan gaib yang tak tertembus. Dengan hati terberat, kedua kakak berangkat menuju istana. Di sana, raja menyambut mereka dengan harapan besar, mengangkat mereka sebagai panglima perang. Dengan kesaktian mereka dan bantuan siluman yang setia, negeri Tanjung memenangkan pertempuran. Sorak kemenangan bergema, dan raja, penuh syukur, mengangkat keduanya sebagai hulubalang prajurit terhormat di istana. Namun, kemenangan itu membawa bayang-bayang baru. Para hulubalang lain, yang iri pada keberhasilan 2 bersaudara, bersekongkol dengan musuh. Pengkhianatan mereka bagai belati yang menusuk dari belakang. Raja, dengan murka, memerintahkan kedua kakak untuk menghadapi para pengkhianat itu. Hati mereka terbelah, bagaimana bisa mereka melawan kawan yang pernah berjuang bersama. Dalam pertempuran sengit yang mengguncang bumi, kakak sulung gugur. Keraguannya melemahkan mantra perlindungannya, dan musuh memanfaatkan celah itu. Kakak tengah, dengan hati remuk namun tekad membara, bertarung hingga titik darah penghabisan. Akhirnya, negeri Tanjung kembali menang. Namun kemenangan itu terasa hampa. Sebagai penghormatan, raja menikahkan putrinya yang anggun dengan kakak tengah, berharap ia kelak memimpin negeri dengan kebijaksanaan. Namun, di tengah kemegahan istana, hati kakak tengah merindu pada hutan, pada adiknya yang masih terperangkap dalam kancah gaib. Ia bergegas kembali, berlari menyusuri hutan dengan air mata yang tak terbendung. Di bawah pohon beringin yang sama, ia menemukan kancah itu, masih tak terlihat, namun ia bisa mendengar isak tangis si bungsu dari dalam. Ia memeluk kancah itu, menangis terseduh. "Adikku, kakak sulung telah tiada," ujarnya dengan suara patah. Dari dalam kancah, si bungsu menangis, hanya bisa menjawab dengan suara yang penuh duka, tanpa wajah yang bisa saling dipandang. Kakak sulung adalah satu-satunya yang tahu mantra untuk membuka kancah, dan kini rahasia itu terkubur bersamanya. Kakak tengah bersumpah akan mencari cara untuk membebaskan adiknya. Ia kembali ke istana, membawa beban duka yang tak pernah reda. Tahun demi tahun berlalu, ia menjelajahi negeri, mencari dukun, siluman, atau kitab kuno yang bisa memecahkan mantra itu, namun semua sia-sia. Sementara itu, di hutan, kancah yang menutupi si bungsu perlahan membesar, menyatu dengan alam, hingga berubah menjadi bukit megah yang menjulang. Bukit itu dinamakan Bukit Kancah,
sebuah monumen abadi yang berdiri sebagai pengingat. Kisah ini, yang terukir dalam angin dan daun-daun hutan negeri Tanjung, mengajarkan kita tentang cinta yang tak tergoyahkan antar saudara, dan pengorbanan yang terkadang harus dibayar dengan harga setia.